Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 9 Mei diambil dari Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika teks ini berbicara mengenai pemakaian kasut, kasut ini adalah sejenis sendal atau alas kaki yang difungsikan oleh prajurit Roma agar mampu berjalan lebih cepat, agar mampu sanggup menempuh jarak yang jauh. Dengan kata lain, mobilitas pekerjaannya dapat dijalankan. Dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, jikalau kaki kita tidak memiliki alas kaki, saya yakin kaki kita pasti sulit untuk menjalani kemana kita melangkah. Oleh sebab itu, teks ini mengingatkan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ketika dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan, maka ini berbicara mengenai hati yang rela ketika menjelajahi kehidupan. Banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi kita terus di dalam kehidupan yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kerelaan yang ingin digambarkan di sini yang pertama adalah bagaimana kerelaan kita ketika Tuhan membimbing hidup kita. Kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mungkin kita akan berpikir bagaimana ketika Injil damai sejahtera ini kita sampaikan di dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana fungsi kasut untuk menjadi mobilitas di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, ketika kita memberitakan Injil, dikatakan damai sejahtera, banyak yang salah menjadi memberitakan Injil. Karena banyak orang yang memberitakan Injil dengan menggebu-gebu. Banyak orang yang memberitakan Injil dengan cara mengkristenkan orang dengan cara yang salah. Tetapi dikatakan pada teks ini, ketika kakimu berkasutkan kerelaan, maka beritakanlah Injil itu dengan damai sejahtera. Dengan cara apa? Beritakan Injil dengan damai sejahtera berarti dengan damai yang dari Tuhan Kristus. Tidak ada paksaan, tetapi marturia milenial saat ini adalah bagaimana hidup kita mencerminkan kekristenan. Bagaimana hidup kita mencerminkan tingkah laku Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, menginjili, memberitakan Injil tidak harus mengatakan firman Tuhan kepada mereka, tetapi hidup kita ini adalah firman Tuhan. Karena kasih kita, alas kita di dalam mencapai mobilitas itu adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kakiku berkasutkan kerelaan, maka saya rela menjalani kehidupan ini, memberitakan di dalam kehidupan saya bahwa saya adalah representasi hidup Kristus. Saya adalah gambaran Kristus ketika saya menjalani kehidupan. Apapun hidup yang saya jalani, apapun pekerjaan yang saya lakukan, mobilitas saya berkasutkan Injil damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana dalam firman-Mu menyapa kami harus terus memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami mobilitas walaupun banyak pergumulan, tetapi berikanlah kami kasih yang membuat hati kami rela di dalam menjalani kehidupan. Sehingga kami memberitakan Injil di dalam kehidupan kami tidak secara terpaksa, tetapi memang benar hidup kami adalah representasi dari kasih Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan,
setia memakai masker. Selamat beraktivitas.